Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita melakukan pembahasan soal lagi, soal yang bukannya sama elektronika otomasi industri, tes CPNS, tes P3K, tes master dan lain sebagainya. Kita sampai nomor 344, dimana kalau ada soal bisa kirim ke sini atau ke sini, semoga bisa kita bahas bersama ya. Di sini ada 3 buah soal seperti ini. Perhatikan gambar di samping. Setiap resistor pada rangkaian akan teraliri arus. Bila dibandingkan masing-masing besarnya arus pada resistor, maka resistor yang teraliri arus paling rendah adalah resistor dengan nilai. Kita lihat di sini ada resistor gini ya. Nah, ini resistor semua. Ada baterainya juga ini. Nah, arus akan mengalir misalkan kayak gini. Set ke sana, nyebar jadi 3 gini. Ini berkumpul lagi. Tesnya gini. Nah, nilai di sini sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama dengan di sini. Nah, yang percabangan 3 ini maka akan dibagi menjadi 3 ini, mengalirnya sesuai perbandingan ini. Kita terjemahkan. Hukum Kirchhoff itu arus yang masuk ke percabangan keluar itu jumlahnya sama. Jadi yang ke sini dengan jumlah yang mengalir di 3 tempat ini maka sama. Mengalir 3 tempat ini dengan yang di sini sama. Ini kan masuk gini, masuk bergabung jadi gini lagi. Nah, itu yang pertama, hukumnya Kirchhoff arus. Yang kedua adalah hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Perhatikan, arus di ini adalah yang paling besar karena dia yang dialiri arus sebelum pecah cabang, jadi nggak mungkin ini. Yang kedua, V sama dengan I kali R. Maka ketiga ini ya, ini tegangannya sama seperti rangkaian seri gitu ya. Nah, ini kan bisa jadi R ekuivalen jadi 1, ini jadi tegangan gini. Nah, ini tegangannya sama tapi arusnya beda. Yang terjadi adalah ada 3 buah kayak gini. V sama dengan I kali R. Kita menghitung arusnya, I sama dengan V per R. Nah, berarti kan ada I1, I2, dan I3. Kalau V-nya itu sama semua, ini berarti kan V-nya sama semua karena di paralel. Maka yang terjadi adalah kalau ini kan R sebagai pembagi kan. Nah, R ini sebagai pembagi, kalau R-nya kecil maka kan sebagai pembagi, kalau dibagi nilai kecil maka I-nya akan besar. Nah, yang dicari adalah arus yang paling kecil, berarti nyari R yang gede supaya apa? Supaya arusnya paling kecil, berarti R yang paling gede adalah 300. Jawabannya adalah 300. Kalau nggak percaya nanti bisa diuji coba sendiri. Itu ya. Kalau paling kecil kan berarti hambatan yang paling besar mana? Ya ini. Begitu. Berikutnya. Soal berikutnya. Saat input sinyal gerbang NOT bernilai 1010, maka keluaran gerbang tersebut adalah, ya tinggal dibalik aja. NOT itu kan membalik. Dibalik ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 0, ini jadi 1. Mana? 01. Wah, ini soalnya beda dengan ini ya, tapi siapa yang paling benar adalah ini 01. Mungkin kurang depannya ya ini ya, 01. Mungkin ini ya, maaf ini soalnya enggak saya teliti dulu. Gerbang NOR akan mengeluarkan keluaran on saat semua input NOR itu not OR. Kita ingat OR dulu ya. Ini jika ada input A, ini input B, ini ada OR, maka jika ini 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, maka ini akan 0, dia akan 1, 1, 1. Kalau ini NOR, maka ini kebalikan dari OR ini, berarti 1, 0, 0, 0. Keluaran gerbang NOR akan mengeluarkan on atau 1 saat semua input adalah off. Ini ya.
kayak gini off. Kenapa bukan positif? Ya belum tentu. Ini kalau ada on mesti ada off, dua keadaan itu. Jadi bukan on mesti lawannya off, 1 dan 0. Kalau high mesti low, kalau positif mesti negatif. Kalau ini on, ininya 0, berarti ini off gitu ya. Dua keadaan harus sama sebanding gitu. Nyala mati ya dengan nyala dengan mati gitu, kanan dengan kiri, nah gitu loh. Kalau ini off dengan on gitu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mau like silahkan, dislike silahkan, subscribe silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting belajar terus demi Indonesia maju, berbarokah, bermanfaat, hanya sebuah statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.